Misinya baru sepi. datang. Sepi itu lebih menyenangkan. Udah santai aja, relax aja di sini ya. Ya, Beb. Ini Miko nih, kenalin Miko. Miko, Iya. ini Miko. Kamu kenal dia? Itu mantan pacar saya, Om. Dia dulu ninggalin aku gitu aja. Gak mungkin gua kena penyakit kayak gini. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saya Angel Elga bisa kembali menemani Anda dalam acara Tawakal. Seperti biasa, saya juga ditemani Ustadz Muhammad Jiyad. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Mbak Angel. Alhamdulillah, tentu saja saya juga ditemani rekan saya Mario. Assalamualaikum Mario. Waalaikumsalam Angel. Ya pemirsa, pada pagi hari ini seperti biasa juga kita sudah ada narasumber di studio yang namanya kita samarkan menjadi Mas Miko ya? Ya, betul. Benar Mas Miko. Ya. Mas Miko silahkan coba ceritakan pengalaman yang dihadapi Mas Miko. Jadi gini, Mas. Ya. Umur saya hampir 40. 40 tahun. Ya. Saya belum pernah nikah sama sekali sampai umur saat ini. Saya sangat kesulitan sekali untuk mencari wanita yang bisa membimbing saya ke arah yang lebih baik. Maksudnya ke arah lebih baik itu gimana tuh Pak? Membimbing saya ke arah jalan yang lebih benar karena dari masa lalu saya tuh buruk sekali. Bisa diceritakan nggak buruknya kayak apa yang pernah Mas Miko lakukan? Jadi dari dulu, mungkin dari dulu, dari zaman kuliah, saya sering sekali gonta-ganti wanita. Oke. Sering sekali menyalahartikan arti sesungguhnya wanita seperti apa. Lebih ininya mempermainkan perasaan Mempermainkan wanita. perasaan gitu ya. wanita, betul Terus? sekali. Biasanya 3-4 wanita saya udah biasa pacarin sewaktu bersamaan, biasanya seperti itu. Pacaran dalam waktu bersama nggak hanya satu wanita, banyak. Iya, biasanya 3-4 wanita saya pacarin waktu bersamaan. Ada nggak rasa bersalah dalam hati Pak Miko itu? Tentu aja saya ngerasa bersalah, tapi karena jiwa mudanya masih bergelora banget ya, jadi biasa-biasa aja. Tidak memikirkan itu Tidak perasaan wanita ya? memikirkan. Oke, astagfirullahaladzim. Pak Iya, Ustadz, nah iya. ini kan yang diceritakan Miko ini kan betul-betul saja perempuan sakit hati dengernya Iya, Pak Ustadz ya. Apa sih Pak Ustadz ya hukumnya nih dengan sudah mempermainkan wanita, membohongin wanita? Apakah yang tadi ditanyain sama Miko ini ketakutannya dia sampai sekarang takut jodoh itu apa karena perbuatan yang dulu itu bisa karena itu nggak Pak Ustadz? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Angel, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan cerita dan ini menjadi pelajaran pada kita jangan sampai terjadi di antara para pemirsa sekalian. Apa yang dilakukan oleh Mas Miko ini, mohon maaf ini melampaui batas dari ketentuan agama. Iya. Karena apa? Karena ini adalah masuk dalam perbuatan zina. Dan zina itu kata Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai memasukinya.
Innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah amat sangat keji. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Mengapa Al-Quran menggunakan seburuk jalan? Karena inilah yang akan menurunkan harkat dan martabat manusia. Dari sini misalkan orang berhubungan berzina, kemudian punya anak, apa yang terjadi status anaknya? Nggak ada statusnya. Iya, betul. Nggak bisa jelas memanggil bapak, nggak bisa, mewarisi nggak bisa, dan seterusnya. Dan bahkan menjadi menjadi stigma pada anaknya, dianggap anak zina dan macam-macamnya dalam konteks. Itulah makanya Islam, ajaran yang mulia, melindungi. Yang berikutnya, kalau kita sering menyakiti anak orang, yakinlah suatu saat Allah akan menyakiti kita. Hadis Nabi itu kan mengingatkan pada kita, kalau kita menghadapi dua persoalan besar, kita bimbang, maka istafti kolbak, minta nasihat tapak pada hatimu. Kemudian Nabi mengatakan, albirru, kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menentramkan jiwamu dan menenangkan batinmu kalau Anda lakukan. Kita melakukan kebaikan, tenang kita semuanya. Kenapa? Nggak ada yang tercela di hadapan Allah, di hadapan orang lain. Sebaliknya kalau kita mau melakukan perbuatan dosa, maka dosa ini yang akan membuat jiwa kita nggak pernah tenang dan data kita bergejolak. Mas Miko mengalaminya, bergejolak hatinya nggak tentram. Ya Allah, saya ingin kembali kepadamu, saya nggak tahu jalannya. Akhirnya kemudian masih terus terlampiaskan lah. Inilah saya kira mudah-mudahan dengan melalui pertemuan ini bisa menjadi titik awal untuk selanjutnya. Saya kira gitu, Mbak Angel. Nah, Mas Miko, ini selama Mas Miko pacaran bahkan sampai 4 perempuan pernah ya? Betul. Itu pernah ini nggak Mas Miko coba mencari perempuan lain nggak yang misalkan istilahnya jajan begitu? Pernah juga Mas Miko? Selain yang dipacarin ya? Selain yang dipacarin, enggak sih, enggak pernah. Saya maksudnya mungkin kayak wanita bayaran gitu kan? Iya. Enggak pernah sih, saya selalu pacarin cari yang gratisan aja. Saya pacarin, deketin, modal lembaran manis aja, modal mulut manis, kasih cincin dikit, biasanya udah kelep-kelep. Rata-rata berhasil, tapi mungkin ada 1-2 yang nggak berhasil. Tapi biasanya yang nggak berhasil tuh mungkin karena ibadahnya rajin. Tapi biasanya yang kalau nggak berhasil pun ya udah saya tinggalin aja. Kalau nggak berhasil langsung ditinggal aja sama Mas Miko. Tinggal aja Udah nggak ada kontak lagi. Nggak ada, cari aja lagi. Ya, apa sih yang dirasakan Mas Miko nih setelah berhasil membohongi wanita itu pada saat itu ya, di dalam hati Mas Miko tuh apa gitu? Apa kepuasan sendiri, bagaimana gitu? Iya, itu jelas sih. Jadi kayak rasanya tuh kalau belum dapetin misal sama si A, kayak belum ada kepuasan tersendiri. Ada sama si B kalau belum ada, karena kan biasanya tiap cewek triknya beda-beda. Nah ini Mas Miko ini kalau misalkan sudah mendapatkan langsung ditinggal aja atau berhubungan lebih lama begitu? Biasanya 2-3 kali udah langsung Mas Miko tinggal aja. Nah Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz dengan ceritanya Mas Miko ini secara keseluruhan nih, berarti kan Mas Miko ini kayak dia berhasil membohongi wanita, memperdaya wanita gitu. Apa sih yang harus dilakukan Mas Miko nih setelah dia pengen kembali lebih baik lagi gitu? Caranya kalau ingin kembali baik ya bertaubat. Betul. Apa itu taubat? Taubat itu berjanji tidak mengulangi. Dan berjanji menghentikan perbuatan itu, berjanji dan melakukan kebaikan-kebaikannya, mengisi hari-harinya menjadi yang lebih baik. Kalau sekarang Mas Miko mungkin bisa, kan ini kan, mohon maaf, ini kan masih darah muda, semangat masih muda, ingin berpetualang dalam cinta, tapi kan berpetualang dengan jalan yang dicela oleh agama, bahkan disebut sebagai seburu-buru jalan. Dan saya yakin kalau Mas Miko diketahui, mohon maaf, misalkan ketahui keluarganya, pasti juga nggak berani menampakkan diri kan, karena merasa malu. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Dosa itu kalau kita melakukannya, kita malu orang lain mengetahui kita, makanya kita terburu-buru tadi itu, cari jalan-jalan gelap supaya nggak ada orang tahu gitu. Itu udah pasti.
Jadi sesungguhnya kalau kita mau mengikuti suara hati kita sebenarnya menderu-deru loh, ingin Mas Miko jangan, ini dosa, jangan. Pasti ada suara itu. Betul, Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang tak berdaya diri. Inilah makanya dalam Al-Quran itu ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah jiwa yang meronta-ronta mendorong, amarah itu besok mendorong pelakunya jiwanya untuk melakukan keburukan-burukan. Dan kemudian ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu orang yang jiwanya ingin melakukan keburukan tapi juga ingin dengan kebaikan, berimbang dia. Yang terbaik itu adalah nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang karena dibimbing oleh agama, dan agamanya lah yang akan menyelamatkan pada seseorang. Sekarang mohon maaf Mas Miko masih muda bisa melampiaskannya, tapi ketika berikutnya mohon maaf ini kan sangat rentan lah para pemirsa sekalian, adik-adikku yang muda. Kalau ada orang yang berpacaran kemudian setelah itu kemudian wah buktikan cintamu, kemudian melakukan, yakinlah bahwa itu gombal. Sebab laki-laki yang baik pasti dia tidak mungkin menghancurkan dan menghilangkan kehormatan seorang wanita, justru dijaga. Dia ingin memetik pada saat yang dihalalkan oleh Allah, pada saat itulah puncak kenikmatan. Karena apa? Karena dihalalkan, Allah meridhoi, dan semua orang pun bertepuk sukacita karena mengantarkan ini dalam pintu pelaminan secara halal dalam Islam. Inilah yang menjadi penting sekali lah. Sekarang kan pertanyaan begini kemudian Mbak Angel, bagaimana nih Pak cara jalan keluarnya? Caranya adalah bertobat. Apakah kemudian setelah bertobat Allah maafkan? Kalau setelah misalkan hari ini Mas Miko kemudian berjanji bertobat, besok harus sudah dihentikan semuanya aktivitas tadi itu. Kata Al-Quran dalam surat Al-Furqan, Allah menyatakan begini, ada ayat-ayat sebelumnya. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, kemudian orang-orang yang tidak membunuh jiwa dengan cara halal, kemudian orang yang tidak wala yaznun, dan orang yang tidak berzina, dan seterusnya. Maka kemudian ayat yang lanjutan setelahnya berikutnya, kemudian illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat, wa amana, dan dia beriman, menguatkan imannya kepada Allah, wa amila sholihah, dan melakukan kebaikan-kebaikan dan menutup masa kelamnya kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Wa man taba wa amila sholihah fa innahu yatubu ilallahi man taba, orang yang bertobat kepada Allah maka Allah akan menyambut dia dengan pintu taubatnya. Jadi pintu caranya adalah tobat. Tobat itu artinya adalah tabat, itu artinya kembali kepada jalan kebaikan. Ini Mas Miko sekarang masih melakukan hal itu nggak? Maksudnya masih mencoba mencari pacar untuk bersenang-senang begitu? Sesekali masih. Masih sesekali? Masih. Kadang karena saya belum menikah, jadi untuk mengeluarkan hasrat itu kadang-kadang saya suka ke spa. Yang membuat Mas Miko sampai berani datang di acara tawakal, artinya kan ini ditonton ya, seperti tadi saya katakan gitu. Berarti Mas Miko punya keinginan atau ada dorongan dari siapa gitu? Dorongan tentu dari ibu saya. Oh, dari ibu. Saya ingin tobat. Ibu saya ingin segera saya menikah tentunya. Bagaimana nih tanggapannya menurut Pak Ustadz? Iya, jadi pertama begini, tadi kita melihat jawaban sodokan. Saya kira setiap orang tua itu kan punya ada 3 kewajiban. Yang pertama, ketika lahir memberikan nama yang baik. Yang kedua yaitu memberikan nafkah, menghidupi, mendidik, mengarahkan, mengantarkan sampai ia dewasa. Ketika ia dewasa, tanggung jawab orang tua masih satu lagi, yaitu mengantarkan sampai kepada pintu pernikahan. Lah ibunda, almarhumah ibunda dari Mas Miko, tentu ketika Mas Miko umurnya sudah melewati itu kan, sunnahnya itu kan ada 25 tahun sudah kurang dari itu bagaimana ya, bisa saja, tapi yang penting sunnah untuk menikahnya itu kan gitu. Nabi teladan kita di umur 25 tahun, artinya itulah batas umur mulai kematangan. Kemudian Mas Miko sudah melewatinya, tentu orang tua merasa, ayo nah anakku Miko, ayo segera menikah. Mungkin pasti di balik itu ibunda pasti ingin apa? Ini cucu. Saya kira orang tua itu yang paling dibanggakan ketika sudah punya anak dewasa, itu menimang anak dari anaknya berarti cucunya. Sehingga kadang-kadang kalau sudah punya cucu lupa itu sama anaknya sendiri, karena inilah yang menjadi tumpuan dia. Nah mungkin dengan melihat Mas Miko yang sudah berumur dewasa, mungkin ingin melihat seperti itu. Cuman dalam hati Mas Miko kan ada keraguan, saya sudah melakukan sekian banyak, dosa saya sekian banyak, masih ada ke orang yang bisa aku cari yang baik, yang kemudian bisa membimbing aku. Saya kira yakinlah Al-Quran itu menjelaskan begini, di jalan apa itu al-khabithuna lil khabithat, orang buruk itu pasangannya orang buruk, harus diingat Mas Miko ya. Mas Miko seperti ini, kemudian mencari misal dengan perbuatan seperti ini, menikah, yakinlah nanti yang dipertemukan tidak akan jauh dari perbuatan Mas Miko. Dipertemukan juga. Iya pasti ya? Allah akan pertemukan, Allah turuti itu. Wat thayyibuna lit thayyibat, orang yang thayyib, orang yang baik, orang yang bertaubat, maka Allah akan bimbing pasangannya orang-orang baik-baik gitu.
Wal qanitina wal qanitat, orang yang pasrah tunduk pada Allah akan tunjukkan pada orang yang seperti ini. Lah, caranya bagaimana Pak Ustadz? Mungkin kita akan berpikir, ya dimulai dari sekarang Mas Miko bertaubat. Kalau tadi Mas Miko kan ada kisah tadi cerita, yang orang yang taat nggak bisa dilumpuhkan karena Allah membentengi dia. Lah sekarang caranya apa? Tuntunan agama mulai dilakukan. Kalau Mas Miko mohon maaf misalkan sholat 5 waktu dilaksanakan, saya yakin orang akan menghentikan. Sebab ketika kita sholat itu sesungguhnya dalam hati kita sudah tertanam inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zina ini adalah perbuatan yang sangat keji, maka akan dihentikan. Pertama apa? Keji berbuat dosa kepada Allah. Keji melahirkan penyakit yang luar biasa. Diingat, mungkin kalaupun nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama keimanan dari akhir, tapi yakinlah bahwa perzinahan di setiap agama manapun menyatakan ini rawan dengan penyakit yang berbahaya. Sekarang masih muda, sekarang masih kuat, tapi pada saatnya akan diturunkan. Kisah-kisah Nabi sebelumnya telah diberikan Nabi Lut misalkan kaumnya hancur karena tadi itu. Lah sekarang Mas Miko mesti harus punya azam, semangat bertobatlah. Kalau sudah bertobat, baru kemudian angkat tangan. Ya Allah, masih ada nazar dari ibuku yang belum aku laksanakan, aku merasa berdosa ya Allah. Ini tuntunan sunnah Rasulmu ya Allah, bimbing aku ya Allah. Dan aku ragu ya Allah, jangan masih ada orang baik untukku, aku ini hitam pekat. Maka minta berikanlah ya Allah jodoh yang bisa membimbing aku. Mungkin nanti Allah akan kirim, Allah pertemukan. Caranya setelah kita bertaubat menjadi Amin. Nah, Pak Ustadz, ini saya pengen nanya nih. Ya. Di sini kan ibu dari Mas Miko ini kan sudah meninggal. Ya. Nah, tapi di sini Mas Miko kan tadi bilang masih kadang-kadang datang ke tempat hiburan ya Mas Miko. Nah, di situ bisa nggak sih Pak Ustadz, dosa seorang anak itu juga menjadi dosa seorang orang tua yang sudah meninggal di sana? Itu sebenarnya bisa tidak Pak Ustadz? Jadi kalau kebaikan bisa mengalir, dosa tidak mengalir karena ibundanya tidak mengajarkan pada Mas Miko. Kecuali ibundanya mengajarkan seperti itu pasti baru dapat. Tapi kalau nggak ada dapat. Tapi ada satu hal Mas Miko dan para pemirsa yang menyaksikan acara yang baik ini. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, apalagi ibu kita, ada 3 pengorbanan ibu yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Pertama, ibu mengandung, taruhan nyawa. 9 bulan kemana dalam kondisi sulit kita dibawa. Yang kedua, melahirkan, taruhan nyawa. Yang ketiga, menyusui dan mengasuh anak ketika masih kecil. Inilah saya kira yang paling jasa, paling berat yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Lah, ketika ibunda sudah meninggal, apa yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal? Yaitu kiriman doa. Dan ingat, doa yang yaznun, yang berzina, mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi, betapa menjeritnya di alam kubur ketika menyaksikan anaknya tidak mengirimkan doa, tidak ada pasokan doa ini. Tidak sampai ya Ustaz. Tidak ada pasokan doa. Karena syaratnya apa? Waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua, yang tidak soleh tidak bisa mendoakan orang tua. Terhalangnya, apalagi salah satu doa diantaranya dihijab adalah doa orang yang sedang berzina. Artinya orang yang melakukan seperti itu. Jadi Mas Miko sebagai wujud berbuat baik pada ibu, berhentilah. Berhenti, bertobat, dan setelah itu bertobat pada Allah dan kemudian mengisi hari dengan baik. Mudah-mudahan Allah kirim dengan jodoh yang baik, dan inilah saya kira kemudian ibundanya dalam sana juga akan tersenyum karena apa? Anandanya sudah mau kembali pada jalan yang benar. Iya, saya mau tanya sama Mas Miko. Selama ini Mas Miko pernah nggak berhubungan serius dengan perempuan sampai mau menikah gitu? Ada nggak? Pernah, tentu pernah. Ada seseorang wanita dulu aku serius, bahkan sempat mau nikah rencananya, tapi batal. Berapa lama tuh pacarannya? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Batalnya itu kenapa? Jadi dulu saya datang ke rumah calon istri saya itu, semuanya udah bagus, orang tuanya setuju, semuanya setuju, udah di set sedemikian rupa, udah bagus semuanya. Lalu tiba-tiba datang sepupunya calon saya ini, yang pas ketemu saya kaget bahwa calon sepupunya dulu pernah saya ajak tidur juga. Mantan dari Mas. Mantan. Jadi sepupunya itu malah menceritakan kelakuannya Mas Miko kepada akhirnya calon istrinya. dibongkar deh itu semuanya. Itu yang bikin batal. Itu gitu akhirnya batal semua keluarganya. Kamu kesini tujuannya apa kok? Jadi tujuan saya Om, Tante ingin melamar Laras. Harus gimana Bu? Kalau Tante sih setuju aja, tergantung Larasnya mau apa enggaknya. Gimana? Laras mau? Mau dong Pak. Kalau Om sih setuju aja, tergantung Laras. Kalau emang kamu udah siap? Udah siap Om, saya udah nabung udah lama.
usaha udah ada, saya udah ada rumah. Jadi saya emang udah serius mau nikahin Laras. Kalau Bapak sih terserah anaknya aja. Kalau Laras setuju ya setuju, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu jaga Laras, ya jangan sampai sakitin dia. Ya jaga ya benar-benar ya. Oke. Waalaikumsalam. Caca, masuk ya. Dari mana sih? Dari kampus, Om. Ini ada apa rame-rame? Ini Laras, nih ada yang lamar nih. Ini Miko nih, kenalin Miko. Miko. Iya. Ini Miko. Kamu kenal dia? Dia dulu mantan pacar saya, Om. Dia dulu ninggalin aku gitu aja. Bener kamu Miko? Enggak Om, saya nggak kenal dia. Cah, tapi kan Cah, Saya ada buktinya kok, Om. kan Miko udah mau ngelamar aku, Cah. Jangan dong kamu laki-laki brengsek kayak gini. Jangan percaya Om. Ngaku aja deh. Miko Emang kamu jelasin ada Miko. buktinya? Ada kok ada buktinya, Om. Coba lihat. Aduh, wah ini bener nih, nggak bener ini dia. Aduh. Bener ini kamu kok. Wah, nggak beres kamu kalau udah begini kok. Udah, jelasin. Hah? Udah, kalau begini udah kamu nggak usah lamar anak saya. Mending pergi dari sini. Pergi kamu dari sini kok. Udah, nggak usah, biarin aja. Biarkan aja, biar pergi kamu sini. Hah? Pergi sono. Itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita pakai ada kaidah apa itu ada mahfudzat yang Unten katanya, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Iya. Lah Mas Miko tuh menanam keburukan maka dia akan menanam keburukan. Tadi kan menanam di mana-mana tadi keburukan, pacar di sana sini dan seterusnya. Yang ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nah suatu saat ada mau niatan serius lagi ternyata masih punya keluarga, otomatis akan diceritakan. Tapi coba kalau misalkan ceritanya itu begini. Ya saya mengenal Mas Miko, dulu memang dia bejat, dulu memang nakal, tapi sekarang sudah bertobat, dia sudah baik. Dia ini setiap 5 waktu dia ke masjid, sekarang ini sungguh-sungguh bekerja. Akan lain Mbak. Iya. Mengapa? Orang akan dibuat persepsinya berubah dari yang negatif menjadi yang positif. Mengapa? Allah membantu. Iya. Allah membantu menjelaskan, kamu jangan suudzon sama Miko. Dulu ya dia menghitam pekat dulu dia di lumpur gelap hitam berdosa, tapi sekarang dia sudah bertobat di jalanku, dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah menunjukkan bukti-bukti kebaikannya, dia sekarang sudah menjadi orang baik. Maka Allah akan berikan orang yang baik juga gitu. Dulu ada orang yang bejat tapi kemudian bertobat, kelak kemudian menjadi ulama, ada. Ya. Dulu ada orang yang mantan preman, mantan perampok kemudian bertobat, kemudian berikan pondok, ada. Sekarang pesantrennya namanya At-Tawwabin. Itu kan apa? At-Tawwabin, tempat orang yang bertobat. Itu adalah simbolik makna daripada dirinya karena pernah melakukan. Apa yang terjadi? Orang tidak melihat masa lalunya, tapi kemudian orang menyematkan adalah status sekarang. Ya. Jadi ketika Mas Miko sudah bertobat bersungguh-sungguh, maka orang tidak lagi melihat pada masalah, tapi akan melihat pada sekarang ini apa tingkat kesungguhannya. Ya. Nah, tapi kalau orang sebaliknya kalau mau sudah tahu dikasih jalan untuk bertobat, tapi dia kemudian masih terus, maka berhati-hatilah suatu saat pasti Allah akan menegur kita. Dan ketika Allah menegur, ini yang berbahaya pada kita. Kita kan banyak sekali mendapatkan pelajaran dari kisah orang-orang dalam kehidupan kita ini di sekitar kita. Dan kalau misalkan teguran gitu bukan cuma kita yang melakukan, tapi orang lain juga bisa kena. Betul ya. Teguran tidak hanya pada orang yang melakukan, tapi orang lain. Tapi orang lain juga teguran bisa gitu. Teguran artinya apa? Bisa saja menimpa kita, tapi orang dibuat repot dalam kita. Misalkan gitu. Orang misalkan ditimpa sakit, kan tidak dia sendirian. Kanan kirinya ikut repot merawat dan terus. Jadi dalam makna yang sederhana seperti itu, tapi jauh lebih dari itu sesungguhnya adalah yang paling berat ditimpa adalah ditimpa adab Allah di akhirat nanti. Yang ketika itu tidak ada yang bisa menolong, ibu terpisah, anak terpisah dan seterusnya. Inilah yang mestinya Allah beri kesempatan kita masih hidup, maka bersungguh-sungguhnya. Kita kan nggak pernah tahu Mas Miko sampai kapan kehidupan ini. Iya. Bayangkan kalau ketika sudah diputus kontrak oleh Allah ini orang dalam keadaan perbuatan buruk. Ya ketika orang itu dalam keadaan baik maka husnul khotimah. Tapi kalau orang dalam keadaan buruk, maka apa? Su'ul khotimah. Dan tempatnya su'ul khotimah itu di mana? Ya tentu di neraka Allah. Tentu kita semua tidak ingin di sana. Tentu masih ada kesempatan inilah saat yang baik untuk kita mengisi hari-hari kebaikan kita. Ketika orang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima. Kan sama dengan seorang anak. Ya? Iya, sama dengan seorang anak. Ketika ia nakal jauh pasti akan diusir oleh ayahnya. Udah pergi sana daripada kamu di rumah bikin kistro, kan begitu. Yeah. Tapi ketika sudah pulang, ayah saya sudah berbuat ayah berikan kesempatan. Ayah pasti, orang tua pasti akan ngasih kesempatan. Apa mananya? Akan diterima dalam lingkungan itu. Lah sama dengan dalam konteks kehidupan agama.
Allah memang ketika tidak menatap ketika hamba-hamba yang sedang tergeletak dalam lumpur, tapi Allah akan menjemput. Jadi manusia kita ini punya harga diri. Kapan harga diri? Ibaratnya adalah seperti berlian. Berlian itu kalau kejebur di lumpur, di comberan, di apapun, dia masih tetap berharga. Ada harganya dia. Kapan? Ketika kita angkat dari comberan kemudian kita bersihkan, maka berlian ada nilai. Manusia juga sama, kita punya harga diri. Tapi ketika kita hidup dalam lingkungan comberan tadi nggak ada harganya, maka angkat orang ini kemudian bersihkan dari lingkungan tadi, mananya tobati dia, maka kembalilah harga diri itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Mas Miko bertobat, maka harus menjauh dari radius pergaulan yang buruk tadi itu. Kemudian apa? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang baik. Di mana ya? Di masjid, di majelis ilmu, di tempat kawan-kawan orang yang baik, kan begitu kan? Jangan berkumpul pada tadi. Tapi kalau berkumpul sama lingkungan yang buruk tadi, ya kita akan kembali tadi. Susah ya. Iya. Kalaupun misalkan kita bertahan habis-habisan, maka kita akan kecipratan, perilaku buruk tadi akan menimpa nama kita menjadi tidak dipercaya orang lain. Ya, nama yang kena. Iya. Nah, itulah salah satu makna pengertian daripada taubat ya, menjauhi dari perbuatan buruk yang pernah dia lalui ya, dan kemudian sejauh-jauhnya tidak akan pernah mengulang. Itu adalah komitmen dari seorang. Tapi ketika dia masih mengulang lagi, itu namanya tobat sambal. Wah, pedas, tapi dia mulai. Maka Allah berarti orang ini mempermainkan gue, maka Allah juga mempermainkan hambanya. Iya. Nah ini Mas Miko, setelah Mas Miko tadi bilang pernah mau serius tapi gagal ya. Nah itu Mas Miko pernah merasakan sedih, depresi mungkin, atau sampai mau mengakhiri hidup ya, kita dengan informasi. Wah. Karena udah berkali-kali nih, gitu kan, gagal terus gitu kan. Mungkin ada putus asa atau sampai depresi. Terus kalau depresi itu apa yang dilakukan Mas Miko gitu? Waktu itu gagal ya pasti saya depresi berat. Sempat depresi berat karena gagal nikahnya. Berujung saya terakhir didiagnosis dokter tentang penyakit yang belum ada obatnya ini. Penyakit karena ulah saya sendiri. Iya. Nah, penyakit apa itu Mas? Maaf ya kalau Mas Miko merasa nyaman dibicarakan. Dokter bilang karena mungkin saya sering gonta-ganti pasangan tersebut. Itu sama lain, dan saya depresi, saya nggak tahu mau kemana, saya nggak tahu mau ngapain, saya kecewa berat sama diri saya. Bahkan sempat saya memutuskan lebih baik mengakhiri hidup saya karena udah nggak jelas, udah nggak tahu saya mau ngapain lagi, udah nggak tahu lagi karena udah nggak ada obatnya penyakit. Gak mungkin penyakit kayak gini. Wah, ini pasti salah. Gak mungkin gua kena penyakit kayak gini. Ini Pak Ustadz bagaimana nih Pak? Seringkali terjadi kan seperti ini di sekitar kita kan Pak Ustadz. Kita melakukan keburukan dan akhirnya seperti Mas Miko terkena imbasnya penyakit yang tidak ada obatnya. Akhirnya Mas Miko depresi, terus sampai menginginkan untuk mengakhiri hidupnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Mas Miko, saya ikut bersedih sekali dari Mas Miko ini. Jadi para pemirsa sekalian, saya kira Mas Miko memberikan pelajaran sangat mahal untuk kita semua dan untuk adik-adik yang masih muda-muda. Ketika melampiaskan nafsu, memang setan menggiring dia. Setan itu kan salah satu misi utamanya itu adalah menghias-hiasi yang buruk ini, tampakkan seperti gemerlap indah sekali, maka orang kemudian masuk di dalamnya. Seperti yang digambarkan dalam surat Al-Hijr itu. Maka inilah perangkat ini jangan sampai kita masuk. Lah Mas Miko menyadarkan kepada para pemirsa sekalian kita semuanya, apa pelajaran berharga? Jangan bermain-main di dalam area larangan Allah.
Pertama, kedua, ketika selamat dia. Tapi hukum sunnatullah akan mengatakan ini rimba, ini penyakitnya banyak akan terjadi. Nah, Mas Miko apa yang terjadi kena. Gitu. Tetapi Al-Quran membimbing Mas Miko, wala tayasu mir rohillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin saat sekarang dokter memfonis, memang iya, di Al-Quran juga menjelaskan dari zaman Nabi Lut sampai sekarang dokter semua mengatakan memang belum ditemukan obatnya. Dan bahkan para medis memprediksi amat sangat sulit ditemukan, bahkan tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Lah ini kan dari vonis kita nggak tahu bagaimana kekuasaan Allah pada Mas Miko. Iya, sekarang bertobatlah. Bertobat bukan berarti wah nanti saya bagaimana jodoh itu nomor 2, soal jodoh itu urusan Allah yang mengatur. Sekarang bertobat, mensucikan diri kita, nanti mandi besar semuanya, sholat taubat 2 rakaat, setelah itu kemudian bertobat, mengisi hari-hari dengan baik. Jangan sekali-kali kembali ke jalan itu. Itu adalah fahisah. Al-Quran menunjukkan jalan fahisah itu artinya apa? Keji dan menjijikkan. Orang melihat, jangankan mengerjakan, melihat saja. Kalau Al-Quran menggunakan istilah fahisah itu nggak sampai hati, nggak sanggup. Itu karena apa? Efek yang ditimbulkan, dan ini kan terjadi HIV tadi yang disebutkan. Lah tapi caranya apa? Bertobatlah. Mudah-mudahan dengan bertobat ini Allah menerima tobatnya. Kita nggak tahu Allah yang at-tawwab, Maha menerima tobat, dengan kesulitan bertobat. Mudah-mudahan dengan taubat ini kekuasaan Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah berikan, suatu saat Mas Miko bisa disembuhkan, kemudian Allah berikan kesempatan. Amin. Kita itu yang diharapkan. Lah caranya apa? Caranya apa? Mulai mendatangi di masjid, ikut sholat 5 waktu, kemudian berkumpul dengan orang baik, ada pengajian didengarkan, minta nasihat banyak orang. Mudah-mudahan dengan pergaulan baik ini kemudian akhirnya apa? Menenangkan. Kenapa tenang? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, ikut dalam tuntunan ajaran Allah, maka hati akan menjadi hati menjadi tentram, pikiran akhirnya apa? Positif thinking di hadapan orang lain dan di hadapan Allah SWT, sehingga perilaku kita akan menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar cerita dari Mas Miko. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah ya, bahwa yang namanya tindakan buruk itu akan menghasilkan hasil yang buruk juga. Betul ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Kalau begitu terima kasih Pak Ustadz sudah ada di sini. Mas Miko, terima kasih sudah mau bercerita. Angel, terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini acara Tawakal pada pagi hari ini. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Eda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.